Alhamdulillah mantap. Update terbaru pagi ini dari skuad Timnas Indonesia. 26 pemain resmi tiba di Arab Saudi, latihan perdana sudah dilakukan, skuad sudah lengkap dan kondisi prima. Mari berdoa semoga Timnas kebanggaan kita dapat hasil positif di laga away versus Arab Saudi. Ini dia yang ditunggu-tunggu pecinta Timnas Garuda. Martin Paes tiba di Arab Saudi dan langsung gabung ke latihan perdana Timnas Indonesia. Apa yang membuat kehadirannya begitu spesial dan bagaimana latihan pertama ini bisa mengubah dinamika tim jadi lebih bagus? Keputusan super mantap, jadi semakin bangga dengan Timnas Indonesia. Tak disangka para pemain yang jalani ibadah umroh ternyata atas instruksi langsung Coach Shin Tae-yong. Apa tujuan besar di balik instruksi ini dan bagaimana ini bisa meningkatkan semangat juang tim? Temukan semua detail inspiratif di balik perintah ini. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Mancini dibuat pusing. Pemain andalan Arab Saudi cedera jelang laga krusial. Bisakah Timnas kita manfaatkan kelemahan ini untuk bawa poin dari laga away? Simak semua detail mengejutkan dan peluang emas skuad Garuda di balik kondisi terbaru ini. Langkah super cerdas PSSI. Mantap Pak Erik dan jajaran. Tak ada yang menyangka sebelumnya, ternyata ada karyawan licik selama ini. Langsung sikat dengan PHK besar-besaran sampai 43 orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan siapa yang terlibat? Breaking news sensasional. Tom Haye resmi batal gabung Oxford United dan langsung dapat tawaran mantan klubnya NAC Breda. Apa yang terjadi selanjutnya dan kemana akhirnya sang profesor akan berlabuh? Ini dia penjelasannya. Nah gini dong baru mantap. Pecinta Timnas auto full senyum. MNC Media buat kejutan besar dengan dukung nonton bareng Timnas Indonesia dengan asal gratis untuk masyarakat. Apa alasan dibalik keputusan bagus ini dan bagaimana ini bisa mengubah cara kita menikmati pertandingan? Ini baru top. Meski tak dipanggil Shin Tae-yong, Mark Klok dukung penuh Timnas Indonesia bisa raih poin bagus di laga versus Arab Saudi dan Australia. Apa saja kunci sukses yang diungkapnya dan bagaimana Timnas kita bisa memanfaatkan strategi ini untuk meraih kemenangan? Breaking news resmi. Jadwal laga Timnas Indonesia versus Jepang mendadak digeser ke 15 November 2024. Apa yang membuat jadwal ini berubah dan bagaimana ini bisa mempengaruhi persiapan Timnas? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini dia yang ditunggu-tunggu pecinta Timnas Garuda. Martin Paes tiba di Arab Saudi dan langsung gabung ke latihan perdana Timnas Indonesia. Apa yang membuat kehadirannya begitu spesial dan bagaimana latihan pertama ini bisa mengubah dinamika tim jadi lebih bagus? Martin Paes adalah salah satu pemain yang paling dinantikan dalam skuad Timnas Indonesia saat ini. Kiper yang bermain untuk FC Dallas ini baru tiba di Arab Saudi untuk bergabung dengan tim menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian kedatangannya diumumkan melalui unggahan di Instagram @timnasindonesia. Para pemain Timnas Indonesia tiba secara bertahap. Beberapa pemain dari Liga 1 Indonesia sudah lebih dulu datang, kemudian disusul para pemain abroad. Martin Paes yang terbang dari Amerika Serikat kini sudah bergabung dengan rekan-rekannya untuk mempersiapkan pertandingan. Dalam unggahannya di Instagram, Paes juga menunjukkan keterhubungannya dengan Indonesia dengan menyebutkan asal-usul moyangnya, yakni Kediri. Saat ditanya dari mana mas, Paes menjawab dengan mantap Kediri, dan menambahkan kosakata khas Kediri, peh, yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di sana. Meski Paes belum dapat berpartisipasi dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Kehadiran Paes di tengah-tengah skuad Garuda bukan sekadar soal menambah kekuatan tim, tetapi lebih dari itu.
tentang menjalin chemistry dan mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Australia pada 10 September 2024. Kehadiran Paes di sesi latihan dan kegiatan tim di Arab Saudi memungkinkan pelatih Shin Tae-yong untuk menyiapkan skenario permainan yang melibatkan Paes untuk pertandingan selanjutnya, khususnya saat melawan Australia. Dengan persiapan yang matang dan chemistry yang terjalin baik, Timnas Indonesia berharap bisa memanfaatkan kehadiran Paes secara optimal dalam pertandingan melawan Australia dan seterusnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah mantap. Update terbaru pagi ini dari skuad Timnas Indonesia. 26 pemain resmi tiba di Arab Saudi, latihan perdana sudah dilakukan, skuad sudah lengkap dan kondisi prima. Mari berdoa semoga Timnas kebanggaan kita dapat hasil positif di laga away versus Arab Saudi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia sudah berkumpul di Arab Saudi. Dengan demikian, mereka dapat melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi Timnas Arab Saudi dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 12 pemain yang berangkat dari Indonesia, sementara kelompok kedua terdiri dari 14 pemain yang berkarir di luar negeri dan langsung menuju Arab Saudi. Nova Arianto menjelaskan bahwa Timnas Indonesia tiba lebih awal di Arab Saudi untuk melakukan persiapan akhir. Hal ini memungkinkan tim pelatih untuk memberikan program latihan yang maksimal karena semua pemain baru lengkap setelah tiba di sana. Semua pemain sudah bergabung, kata Nova Arianto kepada media. Nova juga menyebutkan bahwa sejauh ini 26 pemain berada dalam kondisi yang cukup baik. Hal ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia saat menghadapi skuad Green Falcons. Kondisinya semua baik, jelas Nova Arianto. Di sisi lain, para pemain terlihat telah melakukan latihan perdana kemarin malam waktu setempat. Dalam fase grup C, Timnas Indonesia juga akan bertemu dengan Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Pertandingan akan berlangsung dengan sistem kandang dan tandang mulai dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Keputusan super mantap. Jadi semakin bangga dengan Timnas Indonesia. Tak disangka para pemain yang jalani ibadah umroh ternyata atas instruksi langsung Coach Shin Tae-yong. Apa tujuan besar di balik instruksi ini dan bagaimana ini bisa meningkatkan semangat juang tim? Temukan semua detail inspiratif di balik perintah ini. Ternyata di balik belasan pemain Timnas Indonesia menjalankan ibadah umroh atas arahan pelatih Shin Tae-yong seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Skuad Timnas Indonesia saat ini berada di Arab Saudi untuk menghadapi laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bertanding melawan Timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, Timnas Indonesia sudah tiba di Arab Saudi sejak Minggu malam 1 September waktu setempat. Karena agenda tim belum padat, para pemain memiliki waktu luang yang cukup. Hari Senin dari jam 8 hingga 12 siang waktu Arab Saudi ada waktu kosong. Coach Shin meminta pemain yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah umroh dan berdoa bersama, ujar Sumarji kepada media. Sumarji juga menjelaskan bahwa ibadah umroh berjalan dengan lancar tanpa hambatan sehingga tidak mengganggu agenda latihan Timnas Indonesia. Saya yang memimpin pemain ke Masjidil Haram. Alhamdulillah semua berjalan lancar, sekarang pemain sudah kembali ke hotel untuk melanjutkan latihan, ujar Sumarji. Dalam grup C, Timnas Indonesia tidak hanya akan bertanding melawan Arab Saudi, tetapi juga menghadapi Timnas Australia, Bahrain, dan Cina. Pertandingan dilakukan dengan sistem kandang dan tandang dimulai dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat.
Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Kabar gembira untuk timnas Indonesia. Mancini dibuat pusing. Pemain andalan Arab Saudi cedera jelang laga krusial. Bisakah timnas kita manfaatkan kelemahan ini untuk bawa poin dari laga away? Simak semua detail mengejutkan dan peluang emas skuad Garuda di balik kondisi terbaru ini. Gelandang timnas Arab Saudi, Abdullah Al-Malki mengalami cedera menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Menurut informasi dari situs resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF, Al-Malki mengalami cedera pada pergelangan kakinya sehingga tidak dapat menyelesaikan sesi latihan pada Minggu. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sports City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain Abdullah Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya, demikian pernyataan dari pihak SAFF. Al-Malki adalah salah satu gelandang berpengalaman di skuad timnas Arab Saudi. Pemain yang kini memperkuat klub Al-Ettifaq ini sebelumnya selalu menjadi pilihan utama ketika tim dilatih oleh Hervé Renard, terutama selama Piala Dunia 2022. Namun sejak Roberto Mancini mengambil alih posisi pelatih, Al-Malki jarang mendapatkan kesempatan bermain karena sering mengalami cedera. Dalam 3 pertandingan terakhir Arab Saudi, Al-Malki tidak dipanggil oleh Mancini. Ia baru kembali masuk skuad untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dan Cina. Status Al-Malki untuk tampil melawan timnas Indonesia belum jelas setelah cedera yang dialaminya. Latihan tim Arab Saudi pada hari Senin akan dilakukan secara tertutup, sehingga perkembangan mengenai kondisinya belum diketahui secara pasti. Sementara itu, skuad timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga sudah mulai bergabung dengan tim. Langkah super cerdas PSSI. Mantap Pak Erik dan jajaran. Tak ada yang menyangka sebelumnya, ternyata ada karyawan licik selama ini langsung sikat dengan PHK besar-besaran sampai 43 orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan siapa yang terlibat? Ini dia fakta-fakta mengejutkan di balik langkah drastis PSSI. Proses pemutusan hubungan kerja atau PHK di tubuh PSSI menjadi awal dari transformasi besar yang sedang berlangsung. Dan ternyata di dalam organisasi ini ada beberapa karyawan yang terlibat dalam tindakan licik. Kebenaran mengenai hal ini disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengonfirmasi bahwa sebanyak 43 karyawan PSSI telah terkena PHK. Transformasi internal PSSI menjadi bagian dari upaya memperbaiki sepak bola di Indonesia, terutama di era kepemimpinan Erick Thohir. Setelah fokus pada perbaikan stadion dan perubahan regulasi kompetisi dalam negeri, kini waktunya bagi PSSI untuk membersihkan diri dari karyawan-karyawan yang memanfaatkan organisasi ini untuk keuntungan pribadi dengan cara yang salah. Kami lagi mau transformasi di sepak bola Indonesia. Transformasi itu bukan hanya di luar tetapi juga harus ada di dalam organisasi PSSI, ucap Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa PHK ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan rekomendasi dari para konsultan yang telah memberikan masukan mengenai sektor-sektor yang perlu dibenahi di dalam PSSI. PSSI bekerja sama dengan konsultan yang memberikan rekomendasi untuk membenahi beberapa sektor organisasi yang akhirnya berujung pada keputusan untuk memutus hubungan kerja dengan karyawan tertentu. Salah satu alasan yang membuat PSSI mengambil keputusan PHK terhadap beberapa karyawannya adalah penyalahgunaan aset digital milik PSSI di media sosial. Arya mengaku terkejut dengan temuan ini di mana ada karyawan yang memanfaatkan aset digital PSSI seperti foto dan video untuk keuntungan pribadi. Aset tersebut digunakan di akun media sosial pribadi tanpa izin, bahkan ada yang menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Meski telah diberikan teguran, pimpinan karyawan yang terlibat tidak mengambil tindakan tegas sehingga PSSI memutuskan untuk melakukan PHK.
Karyawan itu bahkan menggunakan foto-foto milik PSSI untuk dipakai oleh media lain tanpa konfirmasi lebih dulu. Selain itu ada juga karyawan yang mengunggah video-video Timnas Indonesia milik PSSI ke akun YouTube pribadi dan keuntungan dari akun tersebut masuk ke rekening pribadi karyawan itu. Kami sudah menanyakan ini kepada pimpinannya, tapi pimpinannya itu tidak melakukan pemberhentian kerja kepadanya, ujar Arya Sinulinga. Keuntungan dari akun YouTube tersebut masuknya ke rekening pribadi, kemungkinan dananya tidak masuk ke PSSI. Arya menambahkan, ketika kami ambil alih dan dirapikan organisasinya lalu dimasukkan ke rekening PSSI, ternyata akun tersebut sudah tidak aktif lagi. Arya juga menekankan bahwa pimpinan karyawan tersebut sebenarnya sudah mengetahui pelanggaran ini, tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Pastinya pimpinan sudah tahu itu, tapi ya sudahlah, dan itu hanya contoh saja bagaimana proses yang terjadi, pungkas Arya. Kesimpulannya, PHK ini menjadi langkah konkret PSSI dalam merapikan organisasi dan memastikan tidak ada lagi karyawan yang memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, sehingga transformasi yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Breaking news sensasional. Tom Haye resmi batal gabung Oxford United dan langsung dapat tawaran mantan klubnya NAC Breda. Apa yang terjadi selanjutnya dan kemana akhirnya sang profesor akan berlabuh? Ini dia penjelasannya. Tom Haye, pemain Timnas Indonesia, disebut batal bergabung dengan Oxford United FC dan masih akan berstatus tanpa klub dalam waktu dekat. Kontrak Haye dengan SC Heerenveen telah berakhir pada 30 Juni 2024, namun hingga kini ia belum menemukan klub baru untuk musim panas 2024. Sempat muncul kabar bahwa Haye akan bergabung dengan Oxford United, klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan bermain di kasta kedua Liga Inggris. Di klub tersebut, Haye direncanakan akan satu tim dengan Marcelino Ferdinand. Namun kesepakatan itu tidak kunjung terwujud dan Haye disebut-sebut batal bergabung dengan klub yang mengenakan kostum kuning tersebut. Tom Haye tidak akan bergabung ke Oxford United, dikonfirmasi sumber dekat sang pemain, cuit jurnalis Jus Blauhof. Lebih lanjut, Blauhof menyatakan bahwa sebenarnya Oxford sudah siap mengajukan tawaran, namun pihak Haye belum bersedia menerimanya. Dengan demikian, Haye masih akan menganggur dalam waktu dekat. Ex-pemain NAC Breda ini belum diketahui akan berlabuh kemana. Meski ada sejumlah tim yang sangat meminati kemampuan Haye dan berusaha merekrutnya. Hingga kini belum ada penawaran yang cocok bagi pemain yang dikenal dengan kebiasaan menggunakan kaos kaki pendek saat bertanding itu. Namun nilai kontrak yang belum sesuai serta ambisi Haye untuk berkarya di luar Belanda membuat nasibnya masih menggantung. Akibatnya, ia terancam tetap menganggur hingga bursa transfer berikutnya dibuka pada Januari 2025. Nah gini dong baru mantap, pecinta Timnas auto full senyum. MNC Media buat kejutan besar dengan dukung nonton bareng Timnas Indonesia dengan asal gratis untuk masyarakat. Apa alasan dibalik keputusan bagus ini dan bagaimana ini bisa mengubah cara kita menikmati pertandingan? MNC Media memberikan dukungan penuh kepada semua elemen masyarakat yang ingin mengadakan nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan syarat nobar tersebut diadakan secara gratis. Sebagai informasi, MNC Media telah memperpanjang kerjasama terkait hak siar dengan Federasi Sepak Bola Asia atau AFC, yang berarti semua kompetisi yang dipegang oleh AFC akan disiarkan oleh MNC Media. CEO PT MNC Tbk Nursing memastikan bahwa pertandingan skuad Garuda dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, MNC Media mendukung penuh perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong dengan menyajikan tayangan berkualitas yang dapat diakses hingga ke pelosok negeri. Nobar diperbolehkan selama tidak bersifat komersial. Artinya, penonton yang hadir di acara nobar tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
dan penyelenggara tidak bekerja sama dengan pihak sponsor atau iklan, ujar Noor Singh saat mengumumkan perpanjangan kerjasama tersebut di iNews Tower. Ia menegaskan bahwa penyelenggara nobar tidak boleh mengambil keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dari acara tersebut. Syarat ini harus dipenuhi oleh semua penyelenggara nobar. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, kami tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong, lanjut Noor Singh. Noor Singh juga menambahkan bahwa MNC Media sangat mendukung antusiasme, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Oleh karena itu, mereka mendorong nobar di semua tingkatan, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga instansi, kampus, sekolah, komunitas, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat menyaksikan bersama seluruh pertandingan yang diadakan oleh AFC, baik di tingkat klub maupun timnas. Namun Noor Singh menjelaskan bahwa MNC Media juga terbuka jika ada pihak yang ingin menggelar nobar bersifat komersial. Penyelenggara nobar komersial harus berkoordinasi dengan MNC Media sebagai pemegang hak siar. Terkait nobar komersial, karena MNC adalah pemegang hak siarnya, tentu ada aturan yang harus dipatuhi. AFC telah menegaskan aturan-aturan tersebut dan penyelenggara nobar komersial dapat menghubungi tim marketing kami untuk informasi lebih lanjut, tutup Noor Singh. Ini baru top. Meski tak dipanggil Shin Tae-yong, Mark Klok dukung penuh timnas Indonesia bisa raih poin bagus di laga versus Arab Saudi dan Australia. Apa saja kunci sukses yang diungkapnya dan bagaimana timnas kita bisa memanfaatkan strategi ini untuk meraih kemenangan? Mark Klok, gelandang Persib Bandung, memberikan pandangan tentang peluang timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Arab Saudi dan timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klok, yang merupakan pemain naturalisasi asal Belanda, menyatakan bahwa perjuangan timnas Indonesia akan sangat menantang untuk meraih kemenangan melawan kedua tim tersebut karena mereka memiliki kualitas yang sangat baik. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya, saya pikir pasti akan sulit, ungkap Klok pada hari Senin kemarin. Meski begitu, pemain yang dikenal dengan nomor punggung 23 ini tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Ia berharap tim asuhan Shin Tae-yong dapat meraih hasil yang positif dalam kedua pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Kita pasti dukung untuk hasil yang baik, tegas Mark Klok. Pemain berusia 31 tahun ini juga mengakui bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan terutama dari segi kualitas. Ini terbukti dengan tim yang masih bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun semua tergantung pada pertandingan. Jika kalah 2 kali, tentu hasilnya akan berbeda. Tapi kualitas timnya bagus, tegas Mark Klok. Saat ini timnas Indonesia sudah berada di Jeddah untuk mempersiapkan pertandingan melawan Arab Saudi. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024. Setelah pertandingan tersebut, skuad Garuda akan kembali ke Indonesia dan bersiap menghadapi timnas Australia. Pertandingan melawan Australia direncanakan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September. Breaking news resmi. Jadwal laga timnas Indonesia versus Jepang mendadak digeser ke 15 November 2024. Apa yang membuat jadwal ini berubah dan bagaimana ini bisa mempengaruhi persiapan timnas? Temukan semua detail mengejutkan dan dampak besar di baliknya. Ada perubahan jadwal pertandingan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan ini terkait laga antara timnas Indonesia melawan Jepang. Awalnya, timnas Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah untuk pertandingan melawan Jepang pada 14 November 2024. Namun, jadwal tersebut kini digeser menjadi 15 November 2024. Informasi ini langsung dikonfirmasi oleh laman resmi Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA. Meski tanggal pertandingan telah berubah, waktu dan jadwal kick-off masih belum ditentukan.
Perubahan jadwal ini sudah disepakati oleh kedua pihak, yakni PSSI dan JFA, serta disetujui oleh AFC dan FIFA sebagai penyelenggara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam rilis resminya, JFA menyatakan, "Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan kualifikasi final Piala Dunia FIFA 26 Asia babak ketiga antara tim nasional Indonesia dan tim nasional Jepang telah diubah." Alasan dibalik perubahan jadwal tersebut belum diketahui. Yang pasti, kedua tim belum bertemu dalam dua laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdananya melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, Jepang akan memulai petualangan mereka dengan menjamu Cina pada 5 September 2024 di Stadion Saitama. 5 hari kemudian, tim asuhan Hajime Moriyasu akan bertandang ke markas Bahrain. Dalam setahun terakhir, Timnas Indonesia sudah pernah bertemu Jepang. Kedua tim bertemu pada laga terakhir fase grup Piala Asia 2023, di mana Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menyerah dari Jepang. Ini dia, daftar pelatih kelas dunia yang pernah kalah dari Shin Tae-yong. Apakah Roberto Mancini akan menjadi korban selanjutnya dalam rekor mengesankan ini? Temukan semua fakta mengejutkan dan prediksi menarik tentang siapa yang akan terjerat dalam kemenangan mengguncang Shin Tae-yong. Berikut adalah daftar pelatih kelas dunia yang pernah dikalahkan oleh Shin Tae-yong. Nama pertama adalah Fahid Halilhodžić. Fahid Halilhodžić memulai karir kepelatihannya sejak tahun 1990. Pria kelahiran 1952 ini memiliki rekam jejak yang impresif, pernah melatih beberapa klub top Eropa dan tim nasional yang sering tampil di Piala Dunia. Pada tahun 2003, Halilhodžić menjadi pelatih Paris Saint-Germain. Selain itu, ia juga pernah memimpin timnas Jepang dan Maroko. Pertemuan antara Fahid Halilhodžić dan Shin Tae-yong terjadi pada tahun 2017. Saat itu Shin Tae-yong masih menjadi pelatih Korea Selatan, sementara Halilhodžić memimpin Jepang. Pertandingan ini adalah laga final turnamen Piala Asia Timur atau EAFF tahun 2017 yang berlangsung di Jepang. Korea Selatan berhasil keluar sebagai juara dengan kemenangan telak 4-1 atas Jepang. Nama kedua adalah Joachim Löw. Shin Tae-yong mendapatkan kesempatan untuk melawan Joachim Löw pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Pertemuan tersebut terjadi saat Korea Selatan menghadapi Jerman di babak penyisihan grup F. Dalam pertandingan itu, tim asuhan Shin Tae-yong secara mengejutkan berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Namun meskipun meraih kemenangan, Korea Selatan tetap tersingkir dari fase grup setelah hanya menempati posisi ketiga di grup F dengan 3 poin. Kini Shin Tae-yong akan kembali menghadapi pelatih top dunia pada akhir pekan ini. Lawan yang akan dihadapinya kali ini adalah Roberto Mancini. Saat ini Roberto Mancini menjabat sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia harus menghadapi Arab Saudi pada 6 September 2024. Ini merupakan laga perdana timnas Indonesia di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan bagi skuad Garuda semakin berat karena pertandingan ini akan berlangsung di kandang timnas Arab Saudi, yaitu Stadion Abdullah Sports City.